Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mutiara Fadila, NIM 811141938. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian hukum menurut para ahli dan pengertian dari penelitian hukum. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penulisan hukum. Penulisan hukum adalah cara menuangkan pikiran atau gagasan yang bersifat sistematis berdasarkan kaidah selingkuh dengan objek ilmu pengetahuan hukum. Tujuannya sendiri yaitu dengan mendapatkannya pengetahuan suatu hal yang belum diketahui jawabannya. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian hukum menurut para ahli. Yang pertama yaitu pendekatan doktrinal bersifat normatif. Menurut Philippus M. Hudson, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Yang kedua, menurut Suryono Sukanto, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan non-doktrinal bersifat empiris. Menurut Sutanjo Wigno Subroto, penelitian hukum empiris ini diistilahkan dengan penelitian hukum non-doktrinal. Disebut demikian karena kajian-kajiannya bersifat a posteriori, yang dimana artinya yaitu sebuah ide dan teori yang datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan tertampak lebih dahulu. Strategi pemikirannya dengan demikian akan bersifat induksi, ide hanya hipotesis, harus ditunjang pembuktian data agar bisa terangkat sebagai tesis. Penelitian hukum non-doktrinal merupakan sebuah penelitian yang tak hanya berbicara tentang hukum atau undang-undang saja, sebagai preskripsi-preskripsi yang terekam sebagai dead letters law, tetapi juga sebagai kekuatan sosial politik yang terstruktur di dalam organisasi penegakannya. Berikut proses-proses di tengah konteks sosiokulturalnya, yaitu studi-studi dengan penelitian tentang text in context. Yang kedua, menurut Peter Marzuki, penelitian hukum empiris dengan istilah penelitian sosiolegal atau socio-legal research disebut demikian karena penelitian ini hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Maka dalam hal ini, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Kemudian, menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum empiris diarahkan untuk mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tanpa aspek hukumnya. Dalam konteks ini, sosiologi hukum dan ilmu empiris lainnya akan menempatkan kembali konstruksi hukum yang abstrak ke dalam struktur sosial yang ada sehingga menjadi lembaga yang utuh dan realistis. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian hukum. Menurut Peter Marzuki, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu yang pertama pendekatan undang-undang atau statute approach, di mana dilakukannya dengan cara menelaah undang-undang dan regulasinya yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dalam penanganan. Yang kedua yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap. Ketiga, pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari, perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Yang keempat yaitu pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Yang kelima, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dan yang keenam, pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian, peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Dan yang terakhir yaitu pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.